Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Bersama saya, Pendeta Timothy Setiawan dari GKI Beringin. Mari kita dengarkan sapaan Gembala GKI hari ini. Pernahkah saudara mendengar istilah FOMO? FOMO itu kepanjangan dari Fear of Missing Out, takut tertinggal. Sebuah istilah masa kini yang menggambarkan keresahan seseorang yang takut ketinggalan informasi. Biasanya gejala ini dialami oleh orang-orang yang tidak bisa lepas dari gadget mereka. Orang yang mengalami FOMO akan merasa tertinggal atau payah ketika mereka tidak tahu info terupdate saat itu. Perasaan seperti ini akhirnya menimbulkan kecemasan yang berlebihan dan tentunya hal lain yang tidak perlu. Saudara mungkin bertanya, kok ada ya yang seperti itu? Ya, begitulah kenyataannya. Walau memang ini tidak menimpa semua orang, tetapi alangkah baiknya kita berhati-hati dengan situasi seperti ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita hari ini. Seperti yang kita sadari bersama bahwa media sosial atau medsos saat ini bukan lagi seperti koran yang bersifat satu arah. Sekarang medsos dapat digunakan juga sebagai ajang untuk menunjukkan eksistensi, ekspresi, histori, bahkan juga kemampuan atau gaya hidup seseorang. Di dalam wadah ini, tidak sedikit pengguna media sosial yang berusaha untuk menunjukkan bahwa kehidupannya sempurna, meskipun kenyataannya tidak demikian. Ada hal yang baik sih dari hal ini, tetapi tidak semua orang yang tidak bijak akan jatuh kepada perilaku membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain yang terlihat luar biasa, yang belum tentu itu sebenarnya terjadi. Dan mulai dari sinilah istilah FOMO itu berkembang. Asal kata FOMO sendiri dikemukakan pertama kali pada tahun 2013 oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama Dr. Andrew K. Priblisky. Awalnya, FOMO kerap dikaitkan dengan perasaan cemas berlebihan yang dirasakan seseorang ketika teman atau kerabatnya sedang berkumpul tanpa dirinya. Di situ muncul persepsi bahwa kehadirannya tidak dibutuhkan atau di dalam pertemuan itu ada informasi yang ia tidak ketahui. Ujung-ujungnya, ia merasa tidak berharga atau dianggap tidak penting oleh orang lain. Perilaku FOMO ini kemudian berkembang pada pengguna medsos yang tadinya dari pertemuan fisik berubah menjadi pertemuan daring. FOMO yang akut membuat seseorang merasa tidak berdaya saat tidak memegang gadget dan merasa sangat resah bila tidak terhubung dengan akun medsosnya sendiri, walau hanya sebentar. Nah, apa dampak negatif dari FOMO? Yang pertama, menimbulkan perasaan negatif. Karena terlalu sering melihat postingan foto atau video liburan orang lain, dia akan merasa kurang nyaman dan lebih mudah merasa kesepian. Yang kedua, terjadi masalah psikologis, kecanduan, dan tidak peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, mengganggu produktivitas karena tidak fokus kepada tanggung jawab yang seharusnya, lebih fokus kepada informasi-informasi yang dia ingin tahu. Memang kebanyakan yang terdampak gejala FOMO ini adalah mereka yang berasal dari generasi milenial ke bawah. Namun, bukan berarti dari generasi yang lain tidak bisa mengalami situasi yang sama loh. Jadi kita semua perlu berhati-hati. Karena FOMO hanya satu dari sekian banyak gejala yang timbul akibat kekhawatiran. Setiap orang dari golongan usia manapun, strata sosial yang tinggi sekalipun, maupun dari ekonomi kelas atas, pasti pernah mengalami yang namanya khawatir. Apapun bisa dikhawatirkan, dan setiap orang punya kekhawatiran yang berbeda. Dalam bacaan tadi, Yesus menanyakan sesuatu tentang kekhawatiran. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Pertanyaan itu sesungguhnya mendorong setiap orang untuk memikirkan kembali kecenderungannya untuk merasa khawatir. Firman ini bisa ditafsirkan menjadi dua kalimat. Yang pertama adalah yang paling umum, bahwa kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah. Karena sebuah masalah itu harus diselesaikan, bukan dipikirkan, dikerjakan, bukan sekedar direnungkan solusinya. Setiap orang diberikan kapasitas untuk mengerjakan sesuatu, tinggal bagaimana mau melaksanakannya atau tidak. Yang kedua, yang tidak kalah populer untuk disampaikan adalah kekhawatiran bisa menjadi sumber masalah baru.
Dengan kekhawatiran yang ditaruhkan kepada hal-hal yang belum terjadi atau sesuatu yang dipikirkan secara berlebihan atau overthinking, orang menjadi tidak produktif. Yang tadinya bisa diselesaikan dengan cepat akhirnya berlarut-larut. Kesempatan menjadi hilang. Yang datang hanyalah penyesalan dan yang paling parah adalah saling menyalahkan. Rasa khawatir bukan hanya tidak menambah sehasta, tetapi bisa jadi menghilangkan beberapa hasta. Ini perlu kita sadari bersama, saudara-saudara. Kecenderungan manusia untuk khawatir bukanlah hal yang baru. Sebagai manusia yang tidak bisa mengetahui dengan jelas bagaimana masa depan, maka mudah sekali kita jatuh dalam godaan kekhawatiran. Khawatir akan kesehatan, karir, jodoh, usia, keluarga, keuangan, dan yang lainnya. Ingat saudara-saudara, kita adalah anak-anak terang yang sepatutnya menjalani hidup dengan bijaksana dan mata yang terus tertuju pada kehendak Tuhan, yang memakai setiap kesempatan yang Ia berikan dengan baik. Jika ini menjadi fokusnya, kita tidak perlu khawatir pada apa yang dilakukan, dimiliki, atau diketahui oleh orang lain. Karena apa? Kita sudah terlalu antusias untuk mengerjakan bagian kita. Kita juga tidak akan ketinggalan apapun sebab yang terbaik sudah kita terima, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara, alih-alih membiarkan khawatir itu memenuhi isi pikiran, maka kita dapat menaikkannya kepada Tuhan dalam doa. Tuhan tidak menjanjikan hidup kita bebas dari rintangan dan penderitaan, tetapi Ia berjanji untuk setia menyertai. Tuhan memberkati kita semua.